Sama aku Sakira Filneria, apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu harus waspada. Di tahun 2025, perubahan luar biasa dalam hidupmu terjadi. Jadi fokus ya, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading ya, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Ya, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya di sini sudah ada Queen of Sword ya, dimana untuk di kartu pertamanya aku melihat pandangan kamu fokus ke depan, pandangan kamu itu jauh ke depan. Ya, kamu tidak ingin lagi di sini ada yang menghalangi pandangan kamu. Kamu tidak ingin terpengaruh lagi terhadap energi-energi yang mencoba menghalangi pandangan kamu untuk satu tujuan yang ingin kamu raih. Ya, aku lihat di sini lebih meningkatkan dari sisi kewaspadaan kamu ya, karena di tahun 2025 ini mungkin banyak yang akan terjadi, banyak yang akan hadir, banyak yang akan muncul di hadapan kamu. Tetapi kamu coba untuk lebih waspada dan lebih meningkatkan rasa kepercayaan diri dalam hidup kamu. Ya, dan di sini aku melihat ya akan ada energi yang cukup besar yang akan menghampiri kamu. Ada sesuatu keberkahan, kelimpahan, ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kamu hindari. Ya, bisa saja ini adalah sebuah karma baik dari apa yang kamu lakukan, dari apa yang kamu kerjakan selama ini. Kamu membawa progres yang luar biasa, ya kan? Dan di sini aku melihat kamu lebih bijaksana loh, ya, bijaksana dalam memilih, bijaksana dalam bersikap, bijaksana dalam bertindak. Ya, kamu juga orang yang sangat berpikir secara logis, berpikir segala sesuatunya jauh ke depan. Ya kan, kamu tidak terkendala untuk satu dan lain halnya. Kamu lebih percaya diri, lebih yakin, lebih terfokus kepada hal-hal yang baik dalam hidup kamu, di dalam diri kamu. Dan kamu tidak akan seperti melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal yang bisa membuat kamu kecewa. Dan di sini kamu tidak akan memberikan peluang terhadap energi-energi negatif untuk membuat diri kamu hancur kembali. Ya, dan kita coba lihat untuk di kartu keduanya ada Ace of Cups, dimana untuk di kartu kedua ini aku lebih melihatnya seperti ya, emosi hati kamu sedang luar biasa, emosi hati kamu sedang berkelimpahan di sini, ya kan? Ada emosi hati yang memang sangat membuat kamu di sini seperti bahagia banget gitu loh. Dengan kondisi, dengan keadaan kamu seperti ini, kamu happy banget. Ya, kamu ngerasa ada orang yang memiliki yang seperti memberikan perhatian, ada seseorang yang memberikan kasih sayang yang begitu benar-benar tulus kepada kamu. Ya. Perasaan cinta yang baru yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Karena apa ya? Karena aku melihat di sini memang rasanya luar biasa, nggak main-main. Yang tadinya awalnya mungkin kamu ngerasa dia main-main, dia membuktikan bahwa dia nggak main-main. Kalau tentang perasaan ya, tentang sebuah ketulusan, dia nggak pernah main-main untuk itu semua, karena dia takut ya kan. Untuk karma buruk itu juga hadir karena kita kalau kita pura-pura tulus ya kan, kalau kita pura-pura sayang, pura-pura cinta, kehancuran yang kita dapatkan. Kalau kita suka ya bilang suka, kalau enggak ya udah bilang enggak gitu ya. Tetapi di sini kamu mencoba untuk memahami setiap rasa yang diberikan oleh seseorang ini terhadap kamu. Ya, dan di sini aku juga lihat dalam karir, bisnis dan usaha kamu, ya kamu jangan biarkan mimpi kamu direnggut orang lain, diambil oleh orang lain di sini. Apabila kamu memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi-mimpi kamu, untuk memperjuangkan segala sesuatu hal yang besar di sini. Dan untuk di kartu ketiganya ada Ten of Pentacles ya kan, dimana untuk di kartu ini memang kesejahteraan akan kamu dapatkan ya. Jadi tidak sia-sia perjuangan kamu, usaha kamu, upaya kamu, kefokusan kamu untuk ke depan dalam hidup kamu ini tidak sia-sia. Karena di sini
sangat berpengaruh ya dalam pencapaian kamu, ya, dalam kesejahteraan yang mungkin saat ini sedang kamu rasakan. Ya, kamu benar-benar aman, kamu tidak lagi kesulitan, kamu tidak lagi mengalami banyak problem-problem dalam kehidupan kamu. Dan di sini Tuhan menghadirkan ya finansial yang mungkin luar biasa, yang tadinya mungkin sebagai kekurangan, yang tadinya kamu sulit untuk mencukupi kebutuhan kamu, tetapi di sini ya dengan kerja keras kamu, dengan upaya kamu, dengan kewaspadaan kamu, di sini kamu lebih banyak menarik sesuatu yang luar biasa. Ya, jangan takut. Karena rezeki itu tidak berpintu, rezeki itu akan hadir seiring dengan upaya kita, usaha kita, kerja keras kita. Jadi kalau kita di sini berjuang, berusaha dan bekerja keras, ya kamu harus percaya sesuatu yang luar biasa itu akan muncul dan datang. Ada saja nih dana yang tidak terduga, ya kan, yang menghampiri diri kamu dan kehidupan kamu. Dimana untuk di kartu keempatnya sudah ada The Emperor, ya, dimana di sini aku melihat akan ada hukum tabur tuai. Jika kamu banyak menebarkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kamu, kemungkinan besar kebaikan itu akan hadir dengan versi yang luar biasa lagi. Tetapi jika kamu kehidupannya banyak merugikan orang lain, banyak membuat orang lain kecewa, menderita, jadi ya kamu jangan pernah berharap ya bahwa hukum tabur tuai untuk kebaikan dalam hidup kamu itu akan datang, ya. Coba di sini kamu lebih menasehati diri kamu, ya kan, untuk lebih bijaksana lagi dalam bersikap, lebih bijaksana lagi dalam bertindak, dan kamu harus bisa lebih agresif ya untuk apapun yang akan kamu jalani. Ya, dan di sini aku melihat kamu adalah seseorang yang sangat tegas, ya kan, terutama dalam mengambil keputusan kamu benar-benar sangat tegas, ya, dan kamu di sini lebih berpikir mungkin ya secara logis, ya kan, kamu lebih berpikir ke arah yang lebih positif. Kamu nggak ingin ya di saat kamu lebih waspada, berhati-hati untuk di tahun 2025 ini agar kamu bisa mendapatkan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kamu. Kamu membersami sesuatu yang buruk, ya kan, kamu menasehati setiap langkah yang akan kamu ambil, ya. Dan cobalah berpikir secara tegas, ambil tindakan dan sikap secara logis. Dan kita lihat untuk di kartu kelimanya ada Four of Cups, dimana untuk di kartu ini ya mungkin kamu jenuh, ya kan, kenapa sih kehidupan aku seperti ini aja, kenapa sih kehidupan aku tidak seperti mereka di luar sana. Ingat, jangan pernah membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan orang lain di luar sana, karena kalian memiliki kehidupan yang berbeda-beda dan versi yang berbeda-beda. Syukuri dengan apa yang mungkin ya sudah pernah kamu capai, sudah pernah kamu bersamai, karena orang lain di luar sana belum tentu sampai di titik kamu seperti ini, ya kan. Untuk kebosanan memang ya setiap orang pasti ngerasa bosan, tetapi ya bagaimana kamu ngehandle kebosanan kamu ini agar tidak larut dengan kebosanan yang membuat kamu tidak berdaya, ya. Kamu bisa loh menciptakan situasi yang tidak nyaman ini menjadi situasi yang nyaman kembali, harmonis kembali, ya kan. Ciptakanlah sesuatu hal yang ingin kamu ciptakan, berikanlah sesuatu hal yang besar untuk hidup kamu, untuk diri kamu. Oke, kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu, ya. Dimana untuk di kartu pertamanya ada growth, di kartu keduanya di sini sudah ada service, dan di kartu ketiganya di sini sudah ada. Kita lihat ya apa yang akan terbaca dari ketiga kartu Oracle Cards ini. Ya, aku melihat untuk di kartu pertamanya ada pertumbuhan yang baik yang akan terjadi di sepanjang tahun 2025 ini, tetapi tetap waspada, tetap berhati-hati dalam setiap mengambil langkah, keputusan dan tindakan, ya, karena perubahan luar biasa dalam hidup kamu akan hadir dan akan datang, entah itu yang baik ataupun yang buruk, ya. Setidaknya di sini kamu harus mengantisipasi diri kamu untuk tetap waspada, ya kan. Jika memang pertumbuhan ini ke arah yang baik, ya kamu lebih sangat bersyukur, berterima kasih untuk hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan hadirkan dan Tuhan bersamai di dalam kehidupan kamu. Ingat ya, tumbuh dan berkembangnya diri kamu dalam pemikiran-pemikiran yang baik itu kamu yang nentuin, ya kan. Jadi di sini kamu harus terus mengafirmasi diri kamu kepada banyak hal-hal yang lebih baiknya. Teruslah bersemangat, teruslah meraih dan menggapai setiap mimpi dan harapan kamu. Selagi ada peluang dan kesempatannya, kenapa harus kamu menyerah? Kenapa harus kamu mundur di sini? Ya, dan untuk di kartu keduanya ada service.
Untuk di kartu keduanya, kamu coba untuk melayani, memberikan kasih sayang terhadap orang tua kamu. Ya mungkin dalam kondisi keadaan yang saat ini, orang tua kamu yang mungkin sudah rentan, sudah tua, kamu memberikan ya mungkin kasih sayang lebih. Ya tentu kamu tidak bisa ngebales ya jasa-jasa yang sudah mereka berikan terhadap kamu. Setidaknya kamu di sini bisa memberikan hal-hal baik, bisa melayani mereka, bisa membuat mereka bangga, bisa membuat mereka happy dan bahagia. Jangan memberikan sebuah beban yang begitu berat. Jika kamu benar-benar sayang, cinta, dan benar-benar sangat peduli terhadap orang tua kamu, jangan pernah sedikit pun melukai dan mengecewakan perasaan mereka. Ya, berikanlah yang terbaik untuk mereka, buat mereka bahagia dengan sesuatu hal yang kamu dapati dan kamu ciptakan dalam kehidupan ini, ya. Dan di sini untuk di kartu terakhirnya ada face, ya, dimana untuk di kartu ini aku melihat akan ada selalu seseorang yang membimbing kamu. Jadi di saat kamu takut, di saat kamu di sini lebih waspada untuk jalan cerita hidup kamu di tahun 2025 ini, terutama dalam karir, ya, ada seseorang yang selalu akan menjadi support sistemnya kamu, seseorang yang waspada, ya kan, seseorang yang akan memberikan perhatian yang penuh terhadap kamu, yang akan ngebimbing kamu, yang akan mengarahkan kamu dan membawa kamu pada sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Dan aku ngelihat di sini, ya, kamu orang yang sangat beruntung jika kamu dibersamai dengan seseorang yang mungkin ngebimbing kamu di sini, ya. Jadi jangan patah semangat, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mencoba. Ya kan, jika kamu berani untuk mencoba, berani untuk melangkah, tidak ada yang tidak mungkin. Ya mungkin di sini yang harus kamu lebih tingkatkan dari sisi kewaspadaan kamu, kehati-hatian kamu. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih dan bye-bye.